Oke, selanjutnya kita akan bahas lisensi di Mikrotik ya, teman-teman ya. Jadi salah satu yang membedakan router yang harganya 500.000, sejuta, 2 juta dengan 7 juta ke atas itu salah satunya license ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu ingat lisensi di Mikrotik ini dibagi jadi dua nih. Kalau teman-teman beli router board langsung, itu udah include license-nya di dalamnya. Jadi kalau saya ini ada RB941, ini udah include lisensinya ya, level 4. Jadi saya beli ini 300.000, itu udah ada lisensinya ya. Dan lisensinya itu nanti nyimpennya itu di NAN, di hard disknya router board. Kalau pakainya router board ya, itu di NAN namanya. Dan lisensi inilah yang menentukan fitur-fitur yang dimiliki setiap router ya. Jadi ada batasannya nanti ada tampilnya. Lisensi itu terdiri dari level 0 sampai level 6 ya. Nanti akan ada tabelnya, perbedaannya apa ya, kita akan bahas. Dan level dari lisensi juga menentukan batasan upgrade paket. Ini buat upgrade OS-nya ya. Jadi misalkan saya tadi kan versinya 6.49. Nah, ini nanti maksimal tuh sampai OS versi berapa, nanti ada batasannya. Ya. License akan hilang kalau misalkan di unit install menggunakan non-mikrotik. Jadi misalkan saya install nih di hard disk Windows saya. Terus saya partisi ke, ini ada mikrotik ya. Saya install ulang ke Windows. Setelah install ulang Windows, install lagi mikrotik. Itu lisensinya udah hilang. Karena kan udah ketiban dia ya. Nah itu. Nah kalau misalkan untuk yang X86 kayak di PC, kayak di virtual, di VPS ya. Nanti kita bisa beli lisensinya di mikrotik.com atau via distributor ya. Bebas. Nah ini gambaran terkait tentang license. Ya. Jadi perbedaannya nanti kalau level 0 ya itu dia trial mode ya hanya 24 jam saja. Lebih dari 24 jam nggak bisa dipakai ya. Level 1 free demo jadi hanya terbatas saja fitur-fiturnya sedikit sekali ya. Dan ini bisa kita dapatkan secara free ya. Kalau level 3 ini biasanya digunakan buat wireless client station atau wireless bridge buat point to point ya. Jadi buat yang outdoor point to point ya. Ada tower misalkan kita point to point. Nah, ini biasanya level 3 ya, level 3 untuk point to point wireless. Kalau buat akses point kayak di rumah itu dia bisa buat di rumah, di kantor ya. Nah, ini bisa menggunakan yang level 4 ya, akses point dia. Kalau level 5 ini buat provider yang biasanya buat tunnelnya bisa lebih dari level 4. Level 4 itu nanti tunnelnya 200-an nih. Kalau ini bisa 500-an. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau level 6 ini udah kelasnya controller. Ini buat mengkontrol banyak device ya karena udah unlimited semua ya. Harganya 2 jutaan ya kalau nggak salah. Nah, ini gambaran perbedaannya ya. Jadi kalau kita lihat ini dia yang level 0 ya, hanya 24 jam. Level 1 dia hanya terbatas satu aja ya, dan harus daftar. Level 3 ini dia tidak dijual, jadi hanya built-in product ya yang buat point to point tadi ya level 3. Kekurangannya level 3 ini perhatikan, dia tidak bisa menjadi wireless access point. Jadi misalkan Mas Oki, saya mau buat WiFi di kantor dong Mas. Bisa nggak pakai perangkat level 3? Nggak bisa. Mas Oki, saya mau mikrotiknya yang buat point-to-pointnya jadi point multi-point dong Mas. Bisa nggak level 3? Nggak bisa. Ya. Kalau mau pakainya ini, level 4, 5, dan 6. Ya, harganya variatif. Jadi perbedaannya tadi ya, kalau level 4, dia tunnelnya hanya 200. Level 5 bisa sampai 500. Level 6, unlimited. Ya, ini buat VPN-nya nanti. Ya, nah ini terkait tentang lisensi di Mikrotik. Dan lisensi ini juga dibagi lagi sebenarnya jadi dua ya. Kalau ini kan lisensi yang buat ke komputer gitu ya. X86 misalkan. Nah, ada juga Mas, kalau ini kan tadi katanya lisensinya ke hard disk ya Mas ya. Kalau saya installnya kayak di VMware, terus saya installnya di VPS di cloud, itu kan hard disknya kan bisa gampang ini Mas. Kita install, terus kita pindah VPS, hard disknya pindah dong Mas. Itu gimana Mas? Nah, kalau yang buat di virtualisasi atau di VPS itu ada lisensi khususnya ya. Nah, itu sering dikenal dengan istilahnya ada namanya CHR kalau teman-teman pernah tahu.
CHR Mikrotik. Nah, jadi CHR ini dia versi yang dikhususkan untuk perangkat yang berjalan di VM ya. Dan nanti dia lisensinya, kalau saya cek ya lisensinya. Nah ini lisensinya dia beda, nggak pakai level-levelan ya. Dia lisensinya menggunakan kecepatan. Nah ini ya. Jadi, nah nih. Jadi by default dia fiturnya full ya, tapi di apa lisensinya dia beda. Lisensinya dia gimana Mas? Nah, kita lihat ya. Nah, lisensinya by default dia free. Ingat, free itu hanya bisa digunakan kecepatannya maksimal 1 mega aja. Untuk yang free ya. Biar nggak terbatas 1 mega, kita bisa menggunakan yang trial. Nah ini, trial itu dia bisa digunakan, kita gunakan, tapi hanya 60 hari aja. Setelah 60 hari, kita nggak bisa upgrade OS Mikrotik kita ya. Jadi dia terbatas 60 hari saja. Nah kalau mau pakainya yang ini P1 ya. Nah ini sama kayak harganya level 4, level 5, level 6 ya. Nah jadi yang membedakan hanya kapasitas interface-nya saja. Kalau untuk fiturnya unlimited semua, unlock semua. Yaitu untuk yang CHR. Jadi kalau teman-teman install di VPS, nanti install di VMware ya atau ESXi, nah ini bisa menggunakan CHR ya direkomendasikannya. Tapi kalau misalkan Mas saya installnya di server saya kok Mas, saya ada server tuh Mas saya pasang di sana secara fisik ya. Kayak ada Dinara, Ainos itu kan pakainya X86. Nah, itu menggunakan yang lisensinya level-levelan tadi gitu ya. Nah, kayak gini. Dan kalau misalkan kita perhatikan terkait tentang lisensi ini, maka teman-teman ketika beli Mikrotik routerboard.com, teman-teman harus cek dulu ya lisensinya tuh bagaimana sistemnya di sana. Mana nih dia? Nah, misalkan saya buat yang Ethernet, yang hex. Nah, di sini ada lisensinya ya, tuh. Dia levelnya level 4. Ya, level 4 berarti kan, nah ini dia. Jadi kalau mau bikin hotspot hanya bisa 200, bikin VPN hanya bisa 200 gitu ya. Ya, jadi terbatas. Mas bisa nggak yang tadi yang hex ya, root RB9750GR3 ini bisa nggak saya upgrade jadi level 6? Bisa, tapi hardware-nya nggak kuat Mas, gitu ya. Jadi harus sesuai ini. Nah itu ya terkait tentang yang license ya. Oke, gambarannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi arah dari sekarang teman-teman udah bisa bedain level 4 gimana, level 4 gimana, level 6 gimana ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau teman-teman install di VPS pakai lisensinya berarti yang mana gitu ya. Nah, itu gambaran tentang license ya. Jadi jangan bingung misalkan ada kebutuhan Mas Oki, saya mau pasang Mikrotik di kafe nih Mas. Kafenya cerita terakhir sih yang connect ke hotspotnya ada 300 Mas bersamaan. Berarti beli Mikrotiknya nanti yang seri apa ya? Pastikan lisensinya level 5. Karena kalau level 4 kan hotspotnya cuma 200, nggak bisa nanti dia. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita cukupkan dulu ya untuk license ya. Jadi teman-teman boleh nanti dicoba cek lisensinya di routernya level berapa, lalu nanti bisa disesuaikan ya ketika pembelian perangkat baru. Ya, boleh. Silakan dicoba ya.